Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel saya Franky HS. Nah, kali ini kita akan belajar memotong rock wool, kemudian semai benih sayuran di rock wool ya. Nah, sebelum kita memotong rock wool terlebih dahulu, kita harus tahu dulu sayuran yang akan kita tanam di rock wool. Nah, jadi ini namanya rock wool ya teman-teman, rock wool. Jadi ini seperti busa dan biasanya digunakan sebagai media tanam hidroponik yang paling efisien ya bagi saya, karena bisa menyerap air dengan sempurna, karena hidroponik itu kan hubungannya dengan air. Jadi saya biasanya menggunakan media tanam rock wool ini sebagai media tanam favorit di kebun saya. Nah, sebelum kita potong rock wool, di sini sudah ada beberapa bibit yang sudah saya siapkan. Di sini banyak ya. Bibit-bibit ini adalah bibit-bibit unggul semuanya, unggulan semuanya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu bibit yang perlu kita tanam. Di sini ada bayam ya. Di sini ada bayam. Di sini saya menggunakan yang jenisnya Maestro. Kemudian ada sawi Nauli ya, Nauli F1 dari Panah Merah. Dan banyak lagi yang lainnya. Di sini juga ada ya dari Primasit. Nah, belum dibuka ini teman-teman, belum dibuka. Nah, teman-teman harus tahu bibit yang kita tanam itu kita perhatikan di belakang ya. Di belakang ini ada, kita perhatikan. Nah, ada apa itu? Expirednya ya. Jadi ada expirednya. Jadi di sini ada perhatikan ya. Ada daya tumbuh ya, kemudian kemurniannya berapa persen, kemudian kadaluarsanya. Nah, di sini kadaluarsanya kita lihat. Di sini Nauli Februari 2022. Nah, kemudian ada nomornya, kemudian ada berapa butir ya kira-kira isi bersihnya. Nah, di sini ketika kita menanam benih ini, nah kita harus mempertimbangkan benih yang kita tanam terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan bayam yang tumbuhnya ke atas, kita tidak beri satu biji tapi banyak ya. Kalau pakcoy seperti ini, Nauli seperti ini, biasanya saya beri satu teman-teman. Seperti kangkung saya beri banyak. Nanti kita praktek dulu. Nah, bagaimana misalkan kita menanam sudah expired, benihnya sudah expired. Nah, kita nanti akan coba apakah masih bisa tumbuh atau tidak. Tapi yang saya sarankan tetap silahkan membeli benih yang masih dalam masa kadaluarsanya belum habis ya. Oke, baik teman-teman, kita potong rock wool terlebih dahulu ya. Ini kita potong dengan menggunakan pisau. Nah, biasanya ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan gergaji besi ya, pokoknya yang tajam-tajam lah. Yuk kita potong rock woolnya. Nah, untuk memotong rock wool sendiri, selain kita bisa menggunakan pisau, kita bisa menggunakan benda tajam yang lainnya ya teman-teman. Kita kira-kira saja di sini 2 cm. Jadi kita garis terlebih dahulu untuk mempermudah, dan kita langsung potong saja seperti ini ya. Hati-hati motongnya kena tangan. Nah, bisa dipotong seperti ini dan bisa dibagi lagi. Biasanya saya bagi menjadi 3 bagian untuk panjangnya. Kemudian untuk yang lebarnya saya bagi menjadi 3 bagian juga. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita sudah potong rock wool. Rock woolnya sudah dipotong sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada yang saya potong persegi panjang seperti ini. Jadi yang panjang itu saya potong sekitar 2 cm tebalnya. Dan ada yang juga saya potong kecil-kecil seperti dadu seperti ini. Ya, jadi ini 2 cm kali 2 cm ya. Di rata-rata saja. Diukur sendiri sajalah
ya tidak perlu pakai penggaris. Oke. Nah, kita coba semai beberapa sayuran yang sudah saya siapkan di sini. Saya menyiapkan kangkung, ya. Biji kangkung ini, ya nanti kita lihat. Kemudian ada sawi, ya. Sawi yang saya gunakan di sini sawi nauli, ya. Yuk kita mulai semai. Baik teman-teman semuanya, di sini sudah saya siapkan, sudah lengkap, sudah ada rokul yang kita potong di sini. Nah, sebelum kita memasukkan beberapa benih yang ada di sini, ya. Jadi ini saya sudah siapkan benih kangkung, saya sudah siapkan benih pakcoynya. Nah, kita masukkan ini rokulnya. Tips dari saya, jangan terlalu basah ya teman-teman. Misalkan ini saya sudah sediakan air di sini. Kalau teman-teman membasahi rokul ini sebasah mungkin, nantinya bisa membuat benih itu bisa busuk ya. Nah, usahakan jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering juga. Ini usahakan lembab dan tidak ada air yang menetes, atau kita ya hempaskan begini, ya tiriskan maksudnya. Nah, jadi tidak ada air yang menetes lagi, ini sudah cukup. Nah, atau cara yang kedua, teman-teman bisa membasahinya separuh saja, ya separuh seperti ini. Nah, kemudian nanti yang sebelah yang basah ini nanti diberi benihnya. Sama juga dengan yang panjang seperti ini, ya. Jadi kita celupkan saja. Ini saya buat separuh saja. Nah, terlihat teman-teman ya, airnya separuh saja. Nah, nanti kita balik. Nah, di sini kita tanam. Di sini kita beri benih, ya. Nah, kita coba lobangi benihnya, lobangi rockwoolnya dengan tusuk gigi atau sejenisnya, ya. Kita lobangi seperti ini dan kita ambil benihnya. Nah, untuk benih sawi ya, untuk jenis sawi pakcoy ini biasanya saya beri satu teman-teman. Ya, jangan lebih, satu saja. Oke, saya kembalikan. Nah, jangan terlalu dalam juga ya. Usahakan cukup 1/3 dari atau 3 kali dari biji ini. Jadi cukup seperti ini teman-teman. Kalau semai di rockwool, ini cukup satu. Nah, berbeda dengan kangkung. Kangkung biasanya di sini saya beri banyak ya, 5-7. Jadi saya lobangi sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Misalkan saya beri 5, ya. Saya ambil bijinya dan jangan salah, yang dimasukkan ini di sini ada ini ya, ada ya apa perbedaan ya antara ujung dan yang akan keluar ekornya nanti. Nah, seperti ini. Ini dimasukkan sampai penuh atau sampai 5 ya, atau 7 boleh lah. Kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, untuk yang besar seperti ini biasanya saya tidak menggunakan ini teman-teman. Tidak menggunakan tusuk gigi atau lidi ya. Saya di sini membuat alat sederhana. Ya, namanya paku jin ini. Jadi, ini sudah saya buat dari ya bahan-bahan seadanya di rumah. Jadi langsung ketika saya menusukkan
pada rokul dia akan otomatis berlobang ya. Jadi teman-teman bisa beli di online banyak ya, yang mau beli di online, dan kalau mau buat sendiri ya seperti ini caranya. Oke, jadi sudah ada lubang otomatis ya, sesuai dengan jumlah ini berapa ini, 1 2 3 18 ya. Jadi kita tinggal masukkan benihnya saja. Nah, jadi lebih mengefisienkan waktu ya, jadi tinggal meletakkan benihnya saja. Ya teman-teman, itulah tadi cara memotong rokul, kemudian cara semai benih di rokul ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya, agar bisa lebih semangat dalam membuat video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman silahkan memilih media tanam apa yang cocok di rumah teman-teman. Nanti kita akan bahas di video yang lain tentang media tanam apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk menanam hidroponik. Jadi tidak hanya rokul saja yang bisa kita gunakan, masih banyak sekali di sekitar kita media tanam yang bisa kita gunakan untuk menanam hidroponik. Jadi kembali lagi pada teman-teman mau menggunakan media tanam yang seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.